Sebanyak 70 orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan 2 Dewan Pimpinan Cabang Jaringan Nasional Milenial Relawan Anies Baswedan Lampung dikukuhkan dan mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Para relawan Anies Baswedan ini akan bergerak dengan menggunakan strategi menggaet milenial. Kampanye dengan metode merangkul kalangan milenial merupakan prioritas jaringan relawan Anies Baswedan. Para relawan ini juga akan bergerak melawan politik uang dan tidak berpangku tangan dengan pengurus pusat. Tak hanya menggaet kaum milenial, mereka juga akan mempromosikan keberhasilan Anies Baswedan selama memimpin Ibu Kota Negara, DKI Jakarta. Berdasarkan pesan Anies Baswedan, seluruh relawan memiliki tugas yang sama yaitu merangkul hati rakyat dengan program unggulan. Para relawan akan mengkampanyekan tentang bukti-bukti yang sudah dicapai Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. Bahkan, dalam waktu dekat ini para relawan akan menghadirkan Anies Baswedan akan datang ke Lampung. Jadi memang generasi milenial dan Z ini menjadi concern utama di teman-teman DPP Cerdas karena secara kuantitas jumlah generasi ini akan menjadi porsi yang paling besar di dalam pemilu 2024, sehingga kami menjadi concern utama kami mendekati mereka dengan berbagai macam metode kampanye yang tadi sedikit banyak dijelaskan, sehingga itu akan menjadi dan garap yang sangat menjadi concern utama dari Cerdas. Dari Pak Anies sendiri ada instruksi khusus atau tugas khusus untuk Cerdas yang baru saja dilantik pada hari ini? Secara umum Pak Anies memberikan tugas bahwa kita harus mendekati sebanyak-banyak mungkin masyarakat, apalagi teman-teman yang ada di generasi Z. Kita harus banyak sekali menyapa mereka, menjelaskan berbagai macam program dan profil Pak Anies. Pak Anies sering mengatakan bahwa tolong sampaikan track record, karena teman-teman generasi Z harus melek, bisa membandingkan antara track record kandidat yang lain dengan Pak Anies. Silakan dibandingkan. Nanti bisa menilai secara rasional track record mana di antara di antara capres itu yang paling bagus. Mereka boleh memilih karena generasi Z ini kan rasional, sehingga harus buka sebanyak-banyak mungkin, seluas-luas mungkin. Ini loh antara track record Pak Anies dengan track record kandidat yang lain. Silakan dinilai. Pak, kemudian bagaimana kita untuk menghadapi pragmatisme masyarakat ini, Pak? Karena kan kita tahu logika itu kan selaras dengan logistik, Pak. Apakah DPP juga akan menggelontorkan logistiknya untuk sampai ke daerah, Pak? Baik, itu merupakan hal tradisi yang harus kita lawan. Di Cerdas ataupun di relawan Anies sangat tidak menyetujui gerakan-gerakan kampanye yang mengandalkan tadi materi. Kita akan mendekati mereka secara hati, secara rasional. Kita tidak akan menggunakan cara-cara memberikan materi dan sebagainya, tidak usah. Jadi untuk logistik sendiri itu wilayah masing-masing, Pak, yang mengelolanya, seperti untuk melengkapi alat peraga kampanye dan lain sebagainya, begitu, Pak? Oh, kalau alat peraga lain soalnya. Kalau alat peraga memang di dalam relawan itu sifatnya otonom. Jadi teman-teman di daerah dengan kekuatan masing-masing membuat alat kampanye pribadi-pribadi, alat kampanye sendiri-sendiri. Sehingga daerah di pusat tidak memberikan semacam gelontoran logistik yang besar, enggak. Tapi teman-teman akan melakukan fundraising di tingkat lokal sekuat mereka membuat alat kampanye masing-masing. Pak, ngapa sih Pak sasaran simpul kita untuk kaum milenial ini sendiri? Ngapa sih sasaran untuk simpul kita setiap daerah itu harus kaum milenial itu sendiri? Sasarannya kalau milenial, ya. Terutama ya kalau milenial sendiri. Jadi kan gini, kenapa kalau kaum milenial itu harus didekati oleh kaum milenial, ya oleh kaum milenial sendiri yang bisa mendekati, gitu. Karena kebanyakan dari pengurus-pengurus yang Cerdas kan banyak yang dari kelompok masyarakat yang lebih senior, sehingga mungkin secara hati, secara pendekatan sangat berbeda untuk mendekati kaum milenial, sehingga kita membentuk kelompok pengurus kaum milenial yang bisa secara hati, secara pikiran sama dengan mereka, sehingga mereka diharapkan bisa dengan mudah mendekati kelompok-kelompok milenial semacam itu. Terakhir yang pesan sih Pak untuk Gen Z yang sudah tergabung maupun yang belum untuk politik kita hari ini. Baik, politik adalah sesuatu yang positif. Politik adalah untuk menentukan masa depan kita sendiri. Politik itu bukan kotor, politik itu bersih. Kecuali kita sendiri yang melakukan kekotoran. Sehingga kita berharap pada para milenial, Gen Z, mari kita mulai memikirkan nasib kita sendiri. Mulai politik artinya? Iya, memikirkan kita sendiri karena
politik ini untuk masa depan kita sendiri. Hitam putihnya Indonesia ditentukan oleh mereka, oleh kaum milenial. Makanya kalau Indonesia ingin bersih politiknya, mari kita masuk ke dalam politik dan kita rubah bersama-sama. Oke, cukup. Oke, sip. Oke, Makasih, terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama.